Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jadi mahasiswa dan mahasiswi manajemen E ya, semester 4 ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua hingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam kegiatan belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu ya, keselamatan serta kemudahan hari ini dalam menyerap ilmu, khususnya pada materi siang hari ini, yakni tentang manajemen modal ya, equity management. Selanjutnya semoga salawat serta salam juga dicurah-curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Jadi mahasiswa dan mahasiswi manajemen E yang berbanggakan, pokok bahasan hari ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester, yakni manajemen modal atau equity management ya. Jadi lanjutan dari kemarin manajemen liability dan aset ya. Jadi aset ini baik yang total pasifa ya. Kalau total pasifa ini aset bicara sumber asetnya. Ada yang dari kewajiban atau liabilities yang kemarin sudah disampaikan kelompok sebelumnya, dan ada yang bersumber dari modal sendiri, equity ya, yang hari ini akan disampaikan oleh kelompok 11 ya. Nah, aset yang merupakan total aktiva ini merupakan aset bicara penggunaan atau penempatan gitu ya. Jadi ada yang di aktiva lancar atau current aktiva, kemudian ada di aktiva tetap yang disebut dengan aktiva ya. Kemudian dalam aktiva penyimpanan aktiva lancar ini juga ada yang disebut dengan aktiva produktif ya. Gitu. Jadi di aktiva lancar ini ada yang kurang produktif, ini sifatnya untuk likuiditas, kemarin sudah disampaikan ya di kelompok sebelumnya. Tapi ada juga yang aktiva produktif, kaitannya dengan manajemen kredit ya, karena usaha inti dari perbankan ini kan kredit ya. Jadi ini yang dimaksud dengan produktif, yang akan menghasilkan dan mampu menutup biaya-biaya dari seluruh operasional ya, termasuk gaji para karyawan ya. Seperti itu. Nah, jika dalam penempatan salah menempatkan ya, apalagi aktiva produktifnya kurang produktif ya, nah, dikhawatirkan perusahaan bank ini tidak mampu membiayai biaya-biaya sehingga gaji karyawan bisa tidak terbayarkan, termasuk juga bayar listrik juga bisa nunggak ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian kaitannya dengan sumber uang juga ya, aset bicara sumber dana dari aset. Kan Anda juga punya aset kan di rumah. Nah ini bicara sumber aset yang Anda miliki ini kan mungkin saja mobil, kendaraan yang Anda punya ini ternyata sumbernya masih kredit. Nah itu termasuk dalam kategori liabilities ya, yang kelompok kemarin dibahas. Tapi kalau Anda punya rumah, tanah, sawah, kemudian kendaraan hasil hibah dari orang tua, warisan, itu posisinya di equity, karena di equity
ada sumber yang disebut dengan donasi hibah. Nah, jadi jika ada salah seorang yang asetnya banyak, mobilnya banyak, nah itu kan asetnya banyak tuh. Nah, bicara sumber aset yang sebut Anda banyak itu kita lihat. Jika rumah yang Anda sebut banyak itu ternyata kredit semua, kendaraan yang mereka punya itu ternyata kredit semua dan semuanya belum lunas, maka aset mereka yang banyak itu betul total asetnya banyak, total pasipanya banyak. Nah, tetapi pasipa yang dimaksud total itu atau aset yang dimaksud itu semuanya sumbernya dari liabilities yang kelompok kemarin bahas. Nah, ini juga tidak baik menurut saya ya, karena belum tentu juga kita punya kemampuan yang sustainable ya untuk membayar hutang tadi. Nah, tetapi jika aset kita banyak, bicara pasifa sumber ya, ternyata banyak dari modal seperti yang akan kita bahas di pada kelompok 11 ini aman ya, tenang. Orang sudah nyebut aset kita banyak dan kita pun tenang karena sumber pendapatan atau sumber aset itu berasal dari komposisi equity ya. Dan komposisi equity itu salah satunya ada donasi hibah, kemudian hasil kalau di keluarga mungkin hasil gaji, pendapatan suami atau istrinya yang besar, nah itu bagian dari equity, tidak akan menjadi hutang karena tidak akan ada yang menanyakan ya, seperti itu. Jadi jika Anda melihat salah satu keluarga yang asetnya banyak, kemudian juga kendaraan dan yang lainnya banyak, tapi sebetulnya sumber dana aset yang banyak itu merupakan pinjaman, nah ini yang kita bahas pada kelompok kemarin. Artinya liabilitiesnya terlalu besar dibandingkan aset yang bahkan dari total aset mungkin 60%, 70% semuanya liabilities gitu. Dan ini tidak baik kalau dalam perbankan. Jadi aset yang kita punya itu bicara sumber terlalu banyak dari liabilitiesnya. Yang enak seluruh aset yang kita miliki semuanya equity modal seperti yang akan dibahas misalkan pada sekarang ini ya, minggu sekarang ini manajemen modal. Nah, intinya nanti manajemen modal adalah mengukur berapa sih sebetulnya dari total aset, total pasifa yang kita miliki ini yang menjadi modal kita. Artinya betul-betul uang yang memang menjadi modal bank. Tidak liabilities, karena liabilities merupakan kewajiban yang harus dibalikin ya. Kapan saja sih, kan yang nabung, yang deposito itu harus kalau dia jatuh tempo dia mau ngambil harus kita balikin. Nah, itu pada posisi liabilities. Nah, kemudian perbandingan aset bicara sumber ya, total pasifa berapa dari total aset ini, total pasifa yang bicara sumber, jika 10 triliun saja berapa perbandingan antara modal dengan liabilities. Nah, itu nanti disebut di sini ya, yang dimaksud dengan capital adequacy ratio ya, nanti akan dibahas barangkali oleh kelompok 11 ini ya. Jadi kalau kita punya aset di rumah ya, misalkan 10 miliar, modal kita 1 miliar, berarti 9 miliar liabilities. Nah, ini kurang baik ya, banyak liabilitiesnya. Nah, berapa persentase yang harus, apakah 50-50, 50 modal, 50% liabilities, atau bagaimana? Nah, justru di sini nanti dengan analisis rasio-rasio ya, dan rasio yang dimaksud berhubungan dengan manajemen modal, tentu saja nanti ada salah satunya untuk mengukur kecukupan modal, ada formula capital adequacy ratio. Intinya modal ini juga perlu di-manage. Jadi apabila aset kita besar tetapi ternyata permodalannya kita kecil, maka PR kita bagaimana meningkatkan modal dan mempertahankan dulu liabilities, jangan dulu pinjam-pinjam dulu gitu. Nah, seperti itu untuk mengukur itu ya, supaya di kemudian hari tidak terjadi ketimpangan begitu. Jadi untuk liabilities bukan berarti sekarang bicara modal harus memupuk modal, seluruh aset harus dari modal, enggak juga. Kadang-kadang liabilities juga perlu ya, pertama untuk meningkatkan aktivitas produktif, yang kedua juga untuk motivasi, karena kalau tidak ada liabilities kadang-kadang kerjaan kita juga kurang termotivasi dengan baik ya, karena merasa tidak
memiliki hutang gitu ya. Yang penting adalah hutang tetap ada, tetapi dalam ukuran yang kapasitas kita mampu, ya seperti itu. Karena kalau tidak ada liability juga tidak ada motivasi untuk kita bekerja keras gitu ya, karena tidak ada tantangan tersendiri seperti itu. Cuma jangan juga liabilities terlalu besar mendominasi dibandingkan equity, karena akan kelelahan nanti untuk bekerja itu seperti kita ngemaklun, karena kita punya pendapatan tetapi akan disetor dan dituntut untuk membayar ke bunga gitu ya, apalagi kalau liabilitasnya bersumber dari pinjaman pihak lembaga lain ya. Masih mending kalau liabilitasnya simpanan dana masyarakat ya, itu kan margin atau bunganya itu kita bisa atur ya, bahkan ada aturannya dari BI juga seperti itu. Nah kalau modal kan, modal itu karena modal kita itu turun naiknya itu tidak ada apa istilahnya, tidak ada keharusan tersendiri gitu ya. Kalau ingin cepat sejahtera ya para pemegang saham ya harus untung gede, kalau misalkan enggak juga ya tidak ada ukuran kewajiban, berbeda dengan pinjaman pada lembaga lain. Mereka sudah mengatur tentang biaya yang harus dibayar oleh kita seperti itu. Nah, bagaimana tentang manajemen modal secara lebih detail hari ini kelompok 11 ya, yang terdiri dari ini rekan Ival Ritama ya, kemudian Nisa Nurhaliza dan Wulan Nurhayati dengan NPM Ival D12004-321, kemudian Nisa Nurhaliza D12004-384, dan Wulan Nurhayati dengan NPM D12004-477. Saya kira hari ini sudah siap ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan saya kira silahkan kepada kelompok 11 untuk langsung saja ya mempresentasikan apa yang menjadi hasil diskusinya kepada rekan-rekan di kelas manajemen. Dan mohon dulu ya, saya ke belakang dulu pada kelompok 11, dipersilahkan ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan menyampaikan materi tentang manajemen modal bank. Anggotanya yaitu ada Ival Sritama, Nisa Nurhaliza, dan saya sendiri. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian modal bank. Modal bank adalah dana yang ditempatkan pihak pemegang saham dan pihak pertama pada bank yang memiliki peranan sangat penting sebagai penyerap jika timbul kerugian atau risk loss. Modal juga merupakan investasi yang dilakukan oleh pemegang saham yang harus selalu berada dalam bank dan tidak ada kewajiban pengembalian atas penggunaannya. Selanjutnya, kita lanjutkan ke komponen-komponen modal bank, yaitu ada satu modal inti, dan contohnya seperti komponen modal bank inti pada prinsipnya terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Bagian B ada modal disetor, yaitu modal disetor secara efektif oleh pemiliknya. Yang C, agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya. Dan poin yang kedua yaitu cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapatkan persetujuan rapat umum pemegangan saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank. Dan untuk poin E yaitu cadangan tujuan. Cadangan tujuan yaitu laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Selanjutnya poin F adalah laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota diputuskan untuk tidak dibagikan. Selanjutnya untuk poin G yaitu laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak dan belum ditetapkan
penggunaannya oleh rapat umum, pemegang saham atau rapat anggota, yaitu poin H, jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurangan dari modal inti. Selanjutnya ada poin I, yaitu laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Dan yang terakhir itu ada poin J, bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangan dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai pernyataan bank pada anak perusahaan tersebut. Selanjutnya ada poin 2, modal lengkap, dan ada poin-poinnya yaitu poin A, cadangan revaluasi aktif tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Dan untuk poin B yaitu cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali dengan sebagian atau seluruh aktiva produktif. Untuk bagian poin C yaitu modal kuasai yang menurut BIS disebut hybrid atau capital instrument, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang. Dan untuk poin yang terakhir yang D yaitu pinjaman subordinasi. Baik, selanjutnya fungsi modal bank. Modal bank pada prinsipnya memiliki 3 macam fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi operasional, yang kedua fungsi perlindungan, dan yang ketiga fungsi pengaturan. Nah, dari 3 fungsi utama yang tadi, maka fungsi modal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang A, untuk melindungi deposan dengan menyanggah semua kerugian atau bila terjadi insolvensi dan dilikuidasi, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan. Nah, untuk yang B, untuk memenuhi kebutuhan gedung, inventaris, guna menunjang kegiatan operasional dan aktiva tidak produktif lainnya. Yang C, memenuhi ketentuan permodalan minimum, yaitu untuk menutupi kemungkinan terjadi kerugian pada aktiva yang memiliki risiko yang tidak dapat diperkirakan sehingga operasi bank dapat tetap berjalan tanpa mengalami gangguan yang berarti. Dan yang D, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat mengenai kemampuan bank memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan memberi keyakinan mengenai kelanjutan operasi bank meskipun terjadi kerugian. Baik, selanjutnya rasio kecukupan modal. Faktor-faktor dalam menilai kecukupan modal bank yaitu sebagai berikut. Untuk A, kualitas manajemen, B, likuiditas, C, kualitas aktiva, D, hasil usaha dan laba ditahan, E, kualitas dan integritas manajemen bank, F, pembebanan biaya, G, fluktuasi struktur simpanan masyarakat, H, kualitas prosedur operasi, I, kemampuan bank memenuhi kebutuhan keuangan dalam kaitannya dengan kompetisi yang dihadapi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai rasio kecukupan modal. Kecukupan modal di sini merupakan suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanan harus menangani permodalan mereka. Kategorisasi aktiva dan modal sudah sangat distandarisasi sehingga diberi bobot risiko. Dalam lingkup internasional, Komite Basel dalam Bank Penyelesaian Internasional mendorong persyaratan modal di tiap-tiap negara. Kemudian pada tahun 1988, Komite Basel memutuskan untuk memperkenalkan suatu sistem pengukuran modal yang secara umum dikenal sebagai Basel Capital Accord. Kerangka kerja ini telah digantikan oleh suatu sistem kecukupan modal yang jauh lebih kompleks yang dikenal sebagai Basel II. Walaupun Basel II telah mengubah perhitungan bobot risiko secara signifikan, ia tidak menyentuh segi perputaran modal. Rasio modal merupakan persentase modal bank terhadap aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR.
Bobot didefinisikan dengan rasio sensitivitas risiko yang perhitungannya ditentukan oleh aturan yang sesuai tingkat kecukupan modal bank, dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Kemudian ada rasio permodalan. Menurut Dahlan Siamat, rasio permodalan yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan kecukupan modal bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio modal terhadap dana pihak ketiga menggunakan rumus modal sendiri total dana pihak ketiga. Nomor 2, rasio modal terhadap total aktiva berisiko. Rumusnya yaitu modal sendiri total aktiva dikurangi kas ditambah sekuritas. Kemudian nomor 3, rasio modal terhadap total aktiva. Rumusnya yaitu modal sendiri total aktiva. Kemudian rasio kredit terhadap modal. Rumusnya modal sendiri total kredit. Kesimpulan dari semua materi di atas yang telah tadi dipaparkan yaitu modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Adapun fungsi modal yaitu antara lain yang nomor 1 sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Yang nomor 2 sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Nomor 3, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti di sini adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil. Kemudian tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga dan membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Kemudian, untuk saran, manajemen permodalan pada hakikatnya sangatlah penting sebagai penopang untuk berjalannya sebuah bank. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita patut memahami lebih dalam sebagai bekal di kemudian hari. Sekian pemaparan kelompok dari kami. Mudah-mudahan materi ini bisa tersampaikan baik kepada kalian, terutama untuk saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih pada kelompok 11 ya yang sudah memaparkan begitu mengena ya. Bentar kita Assalamualaikum ulangi di sini. Nah ini modal di sini disampaikan dengan begitu sangat gamblang, kemudian juga beberapa poin tentang modal juga disampaikan, dan intinya sudah komprehensif menyeluruh, kemudian juga bagus ya, sehingga paling penekanannya pada hal-hal yang beberapa ya, kayak seperti ini modal. Nah ini merupakan dana yang ditempatkan oleh pemegang saham. Saya kira ini sudah pada paham ya. Jadi modal itu di equity ini menjadi sumber aset ya, sumber aset. Cuma yang berasal dari modal. Apa saja yang sumber dari modal adalah penempatan pemegang saham, kemudian juga tadi cadangan-cadangan ya. Nah ini coba kita buka kembali di kira-kira, nah ini ya. Jadi modal disetor dari para pemegang saham, kemudian juga cadangan-cadangan, termasuk cadangan umum dan ada cadangan tujuan. Ya. Kalau cadangan tujuan ini biasanya laba tahun-tahun lalu ya, sama juga dengan cadangan umum, cuma penempatannya itu merupakan sebuah tujuan tertentu gitu ya. Jadi ada misalkan untuk misalkan kalau umum kan ini masih bisa ya, semuanya juga sesuai persetujuan rapat pemegang saham ya. Kalau di koperasi sesuai rapat anggota.
sesuai dengan anggaran dasar gitu ya, sudah ada kalau cadangan umum penempatannya misalnya. Jadi pada saat laba tahun 2021, tahun 2022 ini mau dibagikan ke para pemegang saham. Nanti persentasenya ada, misalkan 60% dibagi ke pemegang saham, 10% dana cadangan, 5% dana sosial. Nah, itu anggaran dasar perbankan sudah mengatur itu. Nah, untuk yang cadangan tadi 10% itu biasanya untuk cadangan umum. Nah, cadangan khusus biasanya ditentukan dalam rapat untuk hal-hal tertentu yang dirasa urgent tetapi belum diatur di anggaran dasar, anggaran rumah tangganya. Jadi sebetulnya sama-sama juga gitu, merupakan cadangan dan nanti menjadi komponen dari modal. Kemudian laba yang ditahan. Nah, laba yang ditahan ini merupakan laba tahun lalu seperti yang tadi saya sampaikan, mau dibagikan tetapi para pemegang saham sepakat untuk tidak dibagikan gitu. Mungkin bukan tidak butuh uang, tidak butuh dana, tetapi merasa perlu untuk menambah peningkatan modal di perbankan itu sehingga sepakat untuk tidak dibagikan. Atau mungkin saja terlalu kecil dan tanggung untuk dibagikan, untuk rapatnya saja membutuhkan biaya yang besar, sementara laba yang akan dibagikan mungkin terlalu sedikit, jadi sepakat untuk tidak dibagikan, sehingga nanti akan masuk di komposisi modal kategori laba yang ditahan, seperti itu ya. Kemudian juga komponen modal juga tadi disampaikan di sini dari komponen laba tahun lalu ya. Ini kalau laba tahun lalu mirip laba yang ditahan, tapi kalau laba ditahan sudah melalui rapat anggota tahunan dan sepakat untuk tidak dibagikan dengan alasan-alasan seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau laba tahun lalu ini memang belum ada rapat saja gitu. Belum rapat, mungkin biasanya posisi Desember 2021, nah masuk 2002 Januari. Nah, Januari memang belum ada rapat gitu. Kalau laba yang ditahan kan sudah ada rapat, tetapi sepakat untuk tidak dibagikan. Dan laba tahun lalu biasanya tidak akan lama. Biasanya rapat pemegang saham itu antara Maret sampai Juni ya, sampai Mei bahkan. Sampai Mei. Jadi mungkin laba tahun lalu akan muncul antara Januari, Februari. Laba mana? Laba tahun sebelumnya yang belum diadain rapat pemegang saham. Kemudian jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Nah, ini tergantung dari anggaran dasar anggaran rumah tangganya bagaimana. Laba tahun berjalan ini laba akumulasi dari 1 tahun buku ya, dari mulai Januari sampai Desember. Nah, ini ya, ini fluktuatif dan ini akan menjadi komposisi modal. Gitu. Nah, kemudian komponen-komponen ini untuk apa? Nah, nanti ini dijelaskan kembali tadi oleh kelompok 11. Ini komponen modal ya. Ada cadangan penghapusan piutang. Nah, untuk cadangan penghapusan piutang ini dibebankan setiap bulan menjadi sebuah biaya ya. Menjadi sebuah biaya seperti halnya biaya bayar listrik, bayar telepon, bayar tenaga kerja. Jadi cadangan penghapusan piutang ini akan mengurangi pendapatan karena merupakan biaya. Kenapa biaya ini dibebankan? Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menyangkut aktiva produktif, terutama kredit. Nah, ini kaitannya dengan kredit yang bermasalah. Nah, ini di minggu-minggu sebelumnya kita pernah menyampaikan kredit yang bermasalah kan ya. Nah, salah satunya adalah diselesaikan dulu dengan cadangan penghapusan piutang. Jadi dalam laba rugi itu setiap bulan ada jurnal penyesuaian yang membiayai namanya biaya penghapusan piutang. Kemudian dananya, hasil biaya tadi akan tersimpan di komponen modal ini yang disebut dengan cadangan penghapusan piutang. Nah, nanti pada saat ada yang macet, itu akan dihapuskan dulu oleh cadangan yang kita sisihkan tadi dari biaya. Ya. Sehingga dalam kolektibilitas, nama orang tertentu, kalau sudah semuanya dihapuskan oleh biaya cadangan penghapusan piutang, maka si orang tadi yang macet itu sudah tidak ada. Tetapi tidak menghilangkan hak tadi, karena di software mungkin sudah tidak ada, tapi di Excel, di catatan pribadi orang-orang perbankan itu masih ada tagihannya.
Dan kalaupun sudah bayar, kalaupun nanti bayar kembali, maka dana yang dibayarkan akan masuk kembali ke cadangan penghapusan piutang, karena eh, kreditnya dia itu sudah dibayar sebetulnya sama cadangan penghapusan piutang, seperti itu. Jadi ini juga menjadi solusi bagaimana penanganan kredit bermasalah ya, karena beberapa itu kalau kita tidak, sebenarnya rugi ya kita membiayakan cadangan penghapusan aktiva ya yang diambil dari pendapatan bank ya. Kalau sebenarnya berat ya dan rugi gitu, mendingan pakai aja untuk kesejahteraan karyawan gitu atau membeli fasilitas lain. Tetapi ini dilakukan demi keselamatan dan kesehatan tingkat perbankan ya. Jadi kalau ada yang macet sambil penanganan gitu, itu bisa dihapuskan dulu oleh dana yang kita sisihkan melalui cadangan penghapusan piutang, seperti itu ya. Nah, dana cadangan penghapusan piutang ini juga rawan dengan fraud ya atau penyelewengan. Kenapa? Karena bagi beberapa bank yang memang aktiva produktifnya terutama di kredit tidak mengalami kredit bermasalah ya, artinya lancar-lancar saja. Call 1 paling-paling call 2. Nah, sementara dana cadangan penghapusan piutang kan tetap, karena ini aturan BI tetap harus disisihkan. Dan dana cadangan penghapusan piutang semakin besar, sementara yang macet tidak ada, kan tidak ada yang harus dihapuskan gitu. Sementara dana cadangan piutang itu semakin besar. Nah, kalaupun kita ambil, kita fraud ya, penyelewengan, itu tidak bertuan, tidak ada yang komplain kan gitu. Paling-paling bagian audit saja yang ini kenapa ada pengeluaran biaya penghapusan piutang padahal tidak ada yang macet. Paling-paling seperti itu. Nah, ini rawan dengan penyelewengan ya dana-dana karena tidak ada pemiliknya gitu. Jadi dana itu disimpan atau disisihkan untuk menghapuskan piutang aktiva kredit yang bermasalah ya. Seperti itu susah untuk ditangani. Nah, supaya kolektibilitas di software kembali bagus karena Anda sebagai pemimpin juga mempunyai tingkat kesehatan dan kinerja yang harus bagus, maka dihapuskan dulu oleh dana cadangan yang sudah kita sisihkan. Tapi ke nasabahnya tidak menghilangkan hak tagih, tetap harus ditagih oleh bagian remedial. Berapapun nanti yang masuk akan kembali ke CPP, cadangan penghapusan piutang ya, gitu. Seperti itu. Nah, bagi karyawan yang menagihnya pun paham, itu kalaupun tidak masuk dana CPP kembali, di kolektibilitas nasabah tadi sebenarnya sudah beres gitu, dan ini rahasia sehingga nasabah jangan sampai tahu, karena kalau tahu sebenarnya di kolektibilitasnya sudah dihapus bukukan menggunakan dana CPP. Itu ya, dalam implementasinya ini agak rawan untuk cadangan penghapusan piutang. Kemudian tadi juga disampaikan yang ingin saya, nah ini fungsi modal. Nah, modal kan tadi ada dari beberapa ya komponennya. Nah, ini fungsi modal, fungsi operasional. Nah, fungsi operasional jelas ya. Jadi operasional bank butuh ya, apalagi sebelum ada simpanan masyarakat yang nabung, yang deposito dan pinjaman, kan modal awal berdirinya bank ini kan dari modal yang disetor para pemegang saham terutama. Jadi operasional pertama kali bahkan itu dibiayai dari modal. Jadi sangat jelas sekali ya tadi yang disampaikan Ipal bahwa salah satu fungsi modal ya fungsi operasional. Tanpa ada modal ya bank tidak bisa mengoperasikan operasional perbankannya. Kemudian fungsi perlindungan ya jelas ya. Jadi jika ada hal-hal yang misalkan banknya terjadi sesuatu, maka modal inilah yang bisa mengcover membayar kepada orang yang punya haknya, termasuk dari kewajiban. Jadi kalau ada apa-apa dengan bank, misalnya kreditnya macet semua, sementara yang di liabilities pada mau nagih, nah modalnya yang menjadi tanggungan terakhir, perlindungan terakhir, dan fungsi pengaturan. Coba di kemudiannya itu, saya kira Eval tadi menjelaskan ya. Nah ini fungsi untuk melindungi deposan dan menyangga semua kerugian bila terjadi insolvensi atau violate ya, dilikuidasi atau dilikuiditas atau dibekukan ya, terutama bagi sumber dana yang tidak diasuransikan. Nah, untuk liabilitas sumber dana simpanan tabungan ya, kalau di bawah 2 miliar itu sebenarnya
kita tidak perlu menggunakan modal untuk membayar kepada nasabah ya kalau bank kita terjadi failit atau bangkrut. Kenapa? Karena di bawah 2 miliar biasanya diasuransikan melalui lembaga penjamin simpanan. Berarti kalau bank kita bangkrut, ya LPS yang membayar. Tetapi untuk para penyimpan yang di atas 2M, maka bank harus berusaha mengembalikan. Padahal uangnya kan mandek, misalkan macet di kredit. Nah, modalah yang mengcover semua itu. Jadi para pemegang saham tidak minta-minta, jangan minta dana, karena ya memang mereka pemiliknya. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian yang kedua untuk memenuhi kebutuhan gedung inventaris. Nah, pembelian aktif tetap itu sebaiknya dari modal, bukan dari liabilities ya. Karena kalau dari liabilities sangat berat. Dari modal pun jangan seluruh modal dibeliin gedung inventaris ya. Jadi sebagian harus digunakan oleh aktiva produktif. Untuk gedung inventaris itu sewajarnya saja. Bahkan ada beberapa kayak gedung masih mengontrak atau sewa. Kendaraan juga memilih sewa. Bukan tidak kebeli, tetapi mereka mengutamakan aktiva produktif. Karena aktiva produktif itu kan menghasilkan yang biasa membiayai seluruh biaya operasional. Kalau aktiva produktifnya bagus, biaya operasional tertutup, bahkan ada lebih, suatu saat dari keuntungan gedung itu juga bisa dibeli. Jangan sampai belum apa-apa kita sudah membeli gedung yang bagus, sementara untuk aktiva produktif kita tidak memiliki. Nah ini juga repot karena gedung inventaris juga pada akhirnya memerlukan biaya baik perawatan maupun penyusutan ya, karena terutama inventaris kendaraan kita beli awal misalkan sekian 2 tahun 3 tahun kan menyusut harga jualnya ya, ini ruginya. Nah, jadi ini sangat komprehensif ya materi ini, jadi sudah bagus saya kira, cuma menerangkan apa yang menjadi harus ditambahkan. Nah, ini kemudian rasio kecukupan modal ya yang tadi saya sampaikan, ini termasuk kategorinya capital adequacy ratio. Nah, faktor-faktornya tadi sudah disampaikan oleh IPA, kualitas manajemen. Jadi bagaimana nih manajemen dari perbankan itu, likuiditasnya bagaimana, menyangkut di sini ada cash ratio-nya bagaimana, quick ratio-nya bagaimana, kemudian kualitas aktiva, apakah ini kebanyakan aktiva tetap enggak atau aktiva produktif, bagaimana di kualitas aktiva ini nanti menyangkut dengan kinerja bank ya, melalui rasio-rasio yang disampaikan oleh kelompok 12 ya, kelompok terakhir nanti. Kemudian hasil usaha dan laba ditahan, ini bicara rasio return and equity dan return aset ya. Nah, ini juga dibahas di kelompok terakhir depan ya. Kemudian kualitas dan integritas manajemen bagaimana. Di sini bicara ada rasio-rasio, ada ukuran penilaiannya. Kemudian pembebanan biaya. Ini sudah menyeluruh materinya, tinggal implementasi sebenarnya ya. Nah ini tadi disampaikan lagi oleh Anissa tentang capital adequacy ratio dengan riwayat sebelum ke capital adequacy ratio zaman tahun-tahun 88 itu masih Komite Basel masih menyebut dengan apa tuh ATMR ya, ATMR aktiva tertimbang menurut risiko ya, yang menurut risiko itu jadi tidak semua aktiva menjadi pembanding dalam kecukupan modal ya, hanya aktiva tertimbang yang menurut risiko saja. Kemudian di sini disampaikan juga rumus ini ya, kecukupan modal. Kecukupan modal terhadap dana pihak ketiga, modal sendiri. Jadi total equity yang dari pemegang saham, kemudian cadangan-cadangan, laba ditahan, laba tahun lalu ini total dibanding dana pihak ketiga. Yang liabilities tadi, yang liabilities oleh kelompok minggu lalu ya ini disampaikan. Nah, tapi saya itu suka mengurangi dulu karena dana pihak ketiga yang mana yang harus dihantam atau dibayar rasio kecukupan modal ya. Kalau 2 miliar ke bawah kan itu ada LPS, kita hitung suka dari dana yang tidak tercover sama asuransi. Tapi ada juga yang memang mengukur rata dana pihak ketiga, liability. Jadi total liability. Jadi ini kalau mau dirumuskan, equity dibagi dengan liability, total liability. Gitu ya. Ini termasuk dalam capital adequacy ratio. Kemudian bagaimana kecukupan modal terhadap total aktiva yang berisiko. Jadi sama
total aktiva dibagi aktiva dikurangi, jadi total aktiva dikurangi kas dan sekuritas. Kenapa? Karena kalau kas dan sekuritas saya kira tidak berisiko orang uang ini ada di kita ya, gitu. Sekuritas kan ada di surat-surat. Nah, yang berisiko total aktiva baik yang di aktiva tetap di gedung inventaris itu berisiko. Apalagi yang di aktiva produktif di kredit ya itu berisiko, kan belum tentu nasabah bisa bayar atau tidaknya kan tidak. Jadi resikonya masih besar. Kecuali kenapa dikurangi kas dan sekuritas? Karena kas dan sekuritas saya kira resiko, walaupun tetap resiko ada, bisa hilang, bisa kebakaran dan lain sebagainya, tetapi yang kenapa dikurangi karena ini ada di tangan kita. Kalau itu berarti resikonya bukan resiko bisnis tapi resiko keteledoran sendiri saja gitu. Makanya kas dan sekuritas ini menjadi pengurang dari total aktiva berisiko, karena ya sangat tidak sudah bisa dipastikan kas dan sekuritas tidak berisiko secara bisnis ya. Cuma kalaupun ada resiko hilang, risiko kebakaran itu bukan risiko bisnis, ini risiko keteledoran. Kemudian untuk rasio modal terhadap total aktiva ya pasti tidak dikurangi kas dan sekuritasnya. Jadi di sini mah, nah ini yang tadi karena kas dan sekuritas juga berisiko, bukan risiko bisnis tapi keteledoran, sehingga di rumus 3 perbandingan bagaimana rasio modal terhadap total aktiva ya total equity dibanding atau dibagi total aktiva. Gampang, kalau total aktiva tinggal lihat di total aktiva baik yang dari aktiva lancar maupun aktiva tetap di jumlah di total, nah itu menjadi pembagi dari modal sendiri. Kemudian rasio kredit terhadap modal, ya, modal sendiri terhadap total kredit. Nah, total kredit ini yang total di aktiva produktif ya, atau biasanya bisa dilihat dalam jumlah total kredit dalam kolektibilitas juga ada ya, menyangkut total outstanding atau total bankable. Saya kira ini sudah bagus, tinggal praktek implementasi ya supaya lebih memahami. Cuma secara materi ini sudah bagus disampaikan oleh kelompok 11 ini. Kemudian kesimpulan dan sarannya juga sudah sangat bagus saya kira. Terima kasih kelompok 11 sudah sangat luar biasa. Walaupun ada hal-hal yang mau didiskusikan silahkan dilanjut di WA group saja. Terima kasih dari saya juga, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kegelapan juga ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.